Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi Pun. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NPM 1921030381. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah arbitrase. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari 9 kelompok yang sudah mempresentasikan masing-masing makalahnya. Makalah kelompok 1, arbitrase. Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapatkan pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusia sejak abad permulaan. Untuk alasan yang sama pula, arbitrase secara luas diterima sebagai pelengkap dari hukum formil dari orang-orang Romawi dan lebih disukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersil pada abad pertengahan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum pasal 1 angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Makalah kelompok 2, Basyarnas. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Tujuan Basyarnas yaitu sebagai badan hukum untuk menyelesaikan permasalahan khususnya sengketa dalam bisnis dengan cara perdamaian dengan berlandaskan aturan hukum positif di Indonesia, yaitu undang-undang serta ajaran syariah Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Basyarnas melahirkan sistem bayi hasil yang memberikan peluang berdirinya bank berbasis syariah di Indonesia dengan mengutamakan ajaran syariah dalam penerapannya. Sistem ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Makalah kelompok 3, penyelesaian sengketa. Pengertian alternatif dispute resolution ADR atau alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan alternatif dispute resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Makalah kelompok 4, konsultasi. Konsultasi dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dalam memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, penyetelan diri, dan lain-lain. Menurut dokter, di dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yakni konselor, konsultan, dan konseli atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Kelompok 5, negosiasi. Negosiasi yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.
Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu yang pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Dalam hal ini tidak terjadi sengketa. Dan dua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara pihak. Makalah kelompok 6, mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak impartial bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepada. Makalah kelompok 7, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa alternatif di mana para pihak yang berselisih menggunakan konsiliator yang bertemu dengan para pihak secara terpisah dan bersama-sama dalam upaya menyelesaikan perbedaan. Konselor membantu klien untuk menganalisis dan memahami apa yang ada terjadi sekarang ini dan bagaimana berbuat sekarang ini. Tujuan dari pertemuan konsiliasi yaitu untuk membawa para pihak yang terlibat bersama-sama untuk menemukan jalan keluar dari memecahkan masalah atau sengketa. Makalah kelompok 8, pendapat hukum atau pendapat mengikat. Pendapat mengikat binding opinion diperkenalkan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Pendapat mengikat adalah suatu produk yang diterbitkan oleh lembaga arbitrase yang memberikan interpretasi terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain. Lembaga pendapat mengikat pada hakikatnya bukan merupakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, tetapi untuk mencegah munculnya sengketa. Makalah kelompok 9, pelaksanaan eksekusi atau putusan arbitrase dan ADR. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase institusional Indonesia dilakukan oleh BANI yang didirikan oleh Prakarsa Kadin tahun 1977. Penyelesaian sengketa melalui BANI dilakukan dengan pendaftaran permohonan kepada sekretaris BANI. Selanjutnya, arbiter atau ketua majelis akan menyampaikan salinan tuntutan kepada termohon disertai perintah supaya termohon memberikan jawaban tertulis lambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh termohon. Salinan jawaban termohon akan diserahkan kepada pemohon dan bersamaan dengan itu ketua majelis akan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dalam waktu paling lama 14 hari sejak dikeluarkan perintah.